jihad, kan tadi dikatakan bahwa mencari nafkah juga adalah jihad. Nah, itu berlaku untuk suami saja yang memang berkewajiban untuk mencari nafkah, atau misalkan si istri juga membantu perekonomian keluarga, misalkan dengan bekerja atau dengan berusaha atau apapun lah gitu. Apakah sama dengan berjihad seperti itu, membantu perekonomian keluarga, atau di saat suaminya mungkin dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa bekerja, sehingga seorang istri itu menggantikan peran sebagai pencari nafkah gitu. Apakah itu sebagai jihad? Kemudian apakah dia juga mendapatkan pahala seperti saat suaminya memberikan sesuap nasi pada istri dan anaknya itu adalah sedekah? Syukran Pak Ustaz. Seorang istri tidak berkewajiban mencari nafkah. Ya. Tidak berkewajiban mencari nafkah. Seorang istri yang bekerja, dia mau kerja di kantor gitu, harus memperoleh persetujuan dari suaminya. Ya, mau jualan harus peroleh persetujuan dari suaminya. Ya, tidak wajib. Itu pertama ya. Yang kedua, banyak kaum perempuan ditanya, kenapa kamu kerja? Ya, kalau dicerai bagaimana? Jadi, mindsetnya itu seperti itu. Kalau suami mati bagaimana? Jadi tawakalnya itu tidak ada. Tidak tawakal. Jadi kalau istri itu bekerja, maaf ya, istri bekerja, suami bekerja, anak siapa yang urus? Ya, sekarang suami bekerja, istri bekerja. Ya, suami datang ke rumah, istrinya masih di jalan. Apa enaknya? Ya. Suaminya bekerja, istrinya jualan. Suami datang, istrinya masih jualan. Itu tidak enak. Itu keharmonisan itu pasti terganggu. Ya, keharmonisan pasti terganggu. Perhatian terhadap anak, terhadap keluarga pasti berkurang. Ya, jadi di rumah itu tidak ada ratu dengan begitu. Ya, sekarang dua-duanya dokter. Dua-duanya dokter, berangkat habis subuh, pulang malam. Anaknya sama pembantu. Sudah kaya raya, anaknya kena narkoba. Ya, hancur keluarga. Jadi dasar pokoknya yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, jadi idealnya perempuan tuh ya di rumah. Itu idealnya perempuan di rumah. Bukan perempuan itu melanglang buana begitu ya. Itu sangat tidak ideal. Ya, sangat tidak ideal. Terkadang ya, aduh sayang ya belajarnya jauh ini di Australia, di Amerika, di Prancis, di Jerman. Kalau tidak kerja, waduh, pasti dia tidak terima. Ya, dia akan terima resikonya. Ya, dia akan terima resikonya. Sukses secara harta, tidak sukses di dalam keluarga. Ya, dan akan menderita di hari tua. Ya, mestinya sudah menikah, tidak menikah. Ya, mestinya punya anak, tidak punya anak. Waduh, itu akan menderita ya. Waktunya berjalan terus. Nah, sekarang sudah punya suami. Suaminya bekerja, istrinya bekerja. Ya, harus kesepakatan. Harus kesepakatan dulu dengan suami ridho, jalan. Ya, mohon maaf ya, banyak terjadi perselingkuhan antara laki dan perempuan di tempat kerja karena tidak dipisah. Nah, kita jaga ya, ya saya katakan banyak tuh ya, memang terjadi banyak, terjadi banyak. Ada hari ya, misalnya hari Jumat, wah itu senang-senang habis asar,
Ya, tari poco-poco laki perempuan, bukan mahramnya, makan-makan setelah itu. Ya, kalau dapat duit banyak, wah bagi-bagi duit itu diajak kawannya untuk melacur, maaf ya, terjadi seperti itu. Jadi apabila suami sudah bertanggung jawab penuh, ya sudah bertanggung jawab penuh, ya buat apa sih? Oh, tapi ini tugas ya, tugas kemanusiaan. Ini tugas untuk mengajar. Perempuan tuh penting juga untuk diajar. Ya, perempuan tuh penting juga untuk memperoleh layanan dari dokter perempuan. Jalankan itu kewajiban. Jalankan itu kewajiban. Jadi ada hal-hal yang perempuan di situ wajib bekerja di situ. Ada hal-hal yang mestinya tidak. Bekerja di kantor sebagai apa? Andaikan dia tidak kerja, apakah kantor itu tidak bisa jalan? Ya, untuk hal-hal yang darurat, ya, silakan. Suami meninggal gitu, suami tidak ada, ya kerjalah, ya, jualan. Paling bagus adalah mata pencaharian yang aman untuk perempuan. Sekira-kira dia bisa melakukan aktivitas perekonomiannya tidak di luar, ya misalnya punya peternakan, punya toko. Nah, saya ada toko online, ya bagus juga. Saya kira sih itu ya, masalahnya bukan tanggung jawab perempuan itu, cari nafkah itu. Tanggung jawab laki-laki. Ya, untuk sementara ya, untuk sementara itu jawaban saya. Jadi kalau dia cari nafkah apakah itu jihad? Tidak. Tidak. Ya, kecuali tidak ada yang kasih nafkah. Ini nafkahnya nggak cukup, ya nafkahnya nggak cukup. Ini butuh misalnya untuk keluarga butuh 5 juta ya sebulan. Ya, suami cuma dapat 3 juta. Saya penting untuk dapat 2 jutanya. Ya, bisa dibantu dengan bekerja, bisa nggak dibantu bukan dengan kerja. Ya, misalnya ya dengan maaf ya, karena kerjaan itu ada yang campur, ada yang tidak campur. Ya, misalnya saya mau kerjanya di yang aman. Ya. Mana tuh yang aman? Ya saya kerja, memang kerja ini di satu instansi ya campur laki dan perempuan. Tapi di bidang saya ini perempuan semua misalnya. Ya sepakatan sama suami, sepakatan sama suami. Ya. Ya, jadi karena hukum itu tergantung sebabnya ya. Ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Sebabnya berbeda, maka hukumnya berbeda. Kenapa laki-laki itu bekerja jihad bagi dia? Karena dia tanggung jawab. Kenapa saya berat mengatakan kalau perempuan bekerja itu jihad? Ya, karena bukan tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia itu ngurusin rumah, di rumah. Ya, mempersiapkan generasi yang unggulan. Itu tuh tanggung jawab dia. Bukan cari nafkah. Ya. Sekarang ya, laki-laki bekerja untuk keluarganya. Dia bekerja untuk sendiri. Laki-laki cari nafkah untuk keluarganya. Dia jualan duitnya untuk sendiri. Ya, sementara hak suaminya terkurangi dengan dia jualan, dengan dia bekerja. Lihat tuh. Jadi ada pincang di situ. Ya, jadi sementara suaminya tanggung jawab penuh, maka ya, tidak ada alasan untuk dia mencari nafkah atau bekerja. Ya, berbeda kalau misalnya suaminya tidak berdaya, silakan. Ya. Tapi kembali ya kepada hukum asal, boleh bekerja perempuan, boleh bekerja dengan kesepakatan suami dan menjaga amanah. Saya kira itu ya.